Sekali lagi, ini sebuah kerja besar kita bersama. Memerlukan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat, baik berupa input, baik berupa kritik. Sekitar seminggu yang lalu, Presiden Jokowi minta masyarakat untuk lebih aktif mengkritik pemerintah. Katanya ini bakal ningkatin kualitas layanan publik. Tapi hanya beberapa hari setelah itu, penyidik senior KPK Novel Baswedan dilaporkan ke polisi karena membuat cuitan yang mengkritik Polri atas meninggalnya Ustadz Maher saat ditahan di rutan Bareskrim. Kebebasan untuk mengkritik pemerintah langsung dipertanyakan. Beberapa tokoh nasional seperti SBY sampai JK nyindir pemerintah. Karena menurut mereka, rezim Jokowi sejak 2019 enggak terbuka kritikan sama sekali. Menurut peneliti dari Kontras, sampai dengan Oktober 2020, ada 14 orang yang diproses polisi karena mengkritik Presiden Jokowi. 25 orang juga diproses karena mengkritik Polri, dan 4 orang yang diproses karena mengkritik pemerintah daerah. Ekonom senior dari PDIP, Kwi Kian Gi, juga mengakui bahwa dibandingkan dengan seluruh periode pemerintahan yang pernah ada, dia belum pernah setakut ini untuk kritik pemerintah, walaupun kritikannya punya niat membangun. Lalu sebagai warga, bagaimana caranya sih kita bisa ngeritik pemerintah tanpa takut kena sanksi hukum? Ini yang ditanyakan oleh JK setelah pernyataan Jokowi dan yang akan kita bahas dalam Quick Insight. Sebelum kita bisa tahu formula aman untuk mengkritik pemerintah, kita harus tahu dulu pasal yang bisa menjerat aksi mengkritik. Undang-undang yang dipakai untuk melaporin Novel Baswedan adalah UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau yang dikenal sebagai UU ITE. Nah, yang sering main sosmed perlu perhatiin pasal-pasal ini. Juru bicara Presiden Jokowi, Fajrul Rahman, merujuk kepada Undang-Undang ITE sebagai cara mengkritik pemerintah yang aman. Katanya, nggak ada masalah masyarakat kasih kritik, asalkan nggak melanggar undang-undang yang sudah ada. Fajrul bilang, perhatikan baik-baik ketentuan pidana pasal 45 ayat 1 tentang muatan yang melanggar kesusilaan, ayat 2 tentang perjudian, ayat 3 tentang pencemaran nama baik, ayat 4 tentang pemerasan dan atau pengancaman, lalu pasal 45A ayat 1 tentang penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen, ayat 2 tentang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atas sara, dan yang terakhir, pasal 45B tentang ancaman kekerasan yang ditujukan secara pribadi. Yang melanggar pasal-pasal ini terancam 6 tahun penjara dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Namun beberapa pasal ini udah dicap sebagai pasal karet oleh pengamat. Presiden Jokowi sendiri udah bilang pada tanggal 16 Februari bahwa dia mau revisi pasal-pasal itu karena pengertiannya bisa berbeda-beda dan gampang diinterpretasikan secara sepihak. Sebelumnya, Kepala Staf Presiden Muldoko juga udah negasin bahwa pemerintah nggak akan main tangkap orang yang melaporkan kinerja mereka. Kantor Staf Presiden juga buka situs laporan online di lapor.go.id untuk yang mau melaporkan pelayanan publik langsung ke pemerintahan. Dari semua ini, yang jadi pertanyaan sekarang adalah, sebenarnya pasal-pasal ini bersifat demokratis nggak sih? Kalau dalam konteks kebebasan berpendapat, ada beberapa fondasi penting untuk terbangunnya sebuah demokrasi. Salah satunya adalah kebebasan. Bukan hanya kebebasan untuk berpartisipasi politik, tapi juga kebebasan untuk bersuara. The Economist Intelligence Unit masih mengkategorikan Indonesia sebagai flawed democracy atau demokrasi cacat. Saat ini, menurut laporan mereka, Indonesia ada di peringkat 64 dalam daftar negara paling demokratis di seluruh dunia dan di belakang negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Timor Leste, dan Filipina. Indeks Demokrasi Indonesia pada 2020 juga ternyata yang paling rendah dalam 14 tahun terakhir. Peneliti dari Kontras, Rifanli Anandar, berkata bahwa kondisi demokrasi cacat bisa berarti
pemerintah masih menganggap demokrasi sebagai partisipasi pemilu. Padahal kebebasan berpendapat juga termasuk unsur penting dalam sistem demokrasi. Jadi, jika Presiden Jokowi serius ingin masyarakat untuk buka suara demi membangun bangsa, ia perlu mastiin pasal-pasal itu direvisi dan juga perhatiin kasus-kasus yang muncul. Soalnya pasal-pasal ini lagi sering banget dipakai orang untuk saling lapor-melapor. Lalu, apa saran kamu agar kritik masyarakat aman dari urusan polisi? Tulis komentarmu di bawah ya.